tersangka SB dan G ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keduanya adalah suami istri. Ya, nanti akan dilihat perkembangannya, faktanya, peristiwanya. Kan ada beberapa laporan polisinya ya. Proses pendalaman yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri atas kasus penjarahan kediaman Wakil Rakyat Ahmad Sahroni akhirnya memasuki babak yang baru. Ya, melalui konferensi pers yang digelar belum lama ini, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengumumkan bahwa telah ditetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan aktif sebagai dalang di balik kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Lewat kesempatan itu, di Tipit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji pun menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga melakukan aksi provokasi lewat komunitas media sosial dengan anggota menyentuh puluhan ribu akun. Laporan polisi nomor LPB 424 8 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 3 September 2025, Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap SB selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Nanu dengan jumlah pertemanan 1.800 dan tersangka G selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial Facebook dengan nama akun Bambu Runcing. Akun Facebook Nanu menggugah konten pada grup Facebook jual beli Cilincing, Koja, Merunda yang memiliki anggota sejumlah 86.900. Akun Facebook Bambu Runcing menggugah konten pada grup Facebook Loker Daerah Sunter, Jakarta Utara yang memiliki anggota sejumlah 9.100. Modus operandi yang bersangkutan yaitu membuat dan menggugah konten yang menimbulkan rasa benci kepada individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain, dan menghasut supaya melakukan aksi geruduk rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara melalui grup Facebook. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji pun menguak fakta cukup mengejutkan di balik kedua tersangka berinisial SB dan G itu, di mana kedua tersangka ternyata merupakan sepasang suami istri, di mana SB merupakan seorang pria karyawan swasta berusia 35 tahun, sedang G merupakan ibu rumah tangga berusia 20 tahun. Keduanya adalah suami istri. Tersangka SB merupakan admin WhatsApp grup Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti nama lagi menjadi Acap 1312 yang memiliki 192 member. WhatsApp grup tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang mendatangi rumah saudara Ahmad Sahroni. Tersangka SB umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dan tersangka G umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Atas dugaan tersebut, SB dan G kini dibayang-bayangi ancaman hukuman yang cukup berat. Ya, kedua tersangka terancam dijerat pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
Selain itu, SB dan D dijerat pula dengan pasal 160 dan pasal 161 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman tambahan masing-masing 6 dan 4 tahun penjara. Dan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka SB adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dan mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi positif dan saling mengingatkan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari ujaran kebencian untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kasus penjarahan rumah mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu sudah resmi dilimpahkan ke tangan Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, laporan itu sejatinya dilayangkan melalui Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 1 September 2025. Lantas, sudah sejauh manakah penanganan Polda Metro Jaya? Serta bagaimanakah pula penjelasan Humas Polda Metro Jaya terkait pelimpahan tersebut? Ya, tadi Pak Wadir sudah menyampaikan ada beberapa yang memang sudah dilimpahkan. Untuk perinciannya, mohon waktu ya. Yang jelas, penindakan secara tegas, komitmen untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban umum itu akan terus kami pegang teguh. Jadi mohon waktu, tim kami masih bekerja. Dan kami sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang juga sudah menginformasikan kepada masyarakat upaya-upaya kepolisian bersama-sama dengan stakeholders, patroli skala besar, ya itu digiatkan terus untuk memberikan rasa aman. Update terkait pengrusakan, penjarahan, ini mohon waktu ya. Berarti saksi-saksi Sedang berproses, ada beberapa tersangka yang sudah ditangkap dan lain sebagainya, namun secara rinci nanti kami update lagi, pasti akan diproses tuntas. Ya, nanti akan dilihat perkembangannya, faktanya, peristiwanya, kan ada beberapa laporan polisinya ya. Apa yang menimpa Ahmad Sahroni memang menambah panjang deretan kisah pilu yang harus terjadi selama aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh penjuru Ibu Pertiwi. Dan mengingat ucapan-ucapan Sahroni sebelum aksi demonstrasi berlangsung, sontak aksi penjarahan ini menuai reaksi dari seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali dari Salsa Arwina Huta Dalung, seorang aktivis yang belum lama ini sempat menuai sorotan lantaran menantang Ahmad Sahroni untuk berdebat. Lantas, seperti apakah Salsa Arwina menanggapi polemik penjarahan rumah Sahroni? Sebenarnya aku tidak membenarkan ya Kak ya, adanya penjarahan dan lain sebagainya. Karena gini loh, secara objektif dia pun adalah seorang entrepreneur ya Kak, sebelum dia join ke DPR gitu kan. Dan pasti banyak juga dari harta itu yang mungkin dia sudah dapatkan sebelum dia masuk ke DPR itu sendiri gitu kan. Nah, tapi penjarahan itu sebenarnya hanyalah salah satu reaksi Kak dari adanya kesenjangan sosial yang besar. Karena kan secara sejarah Kak, namanya orang yang kaya dijarah, dipersekusi itu sudah terjadi banyak kali Kak, secara sejarah ya. Kenapa itu terjadi? Karena kesenjangan sosial yang semakin besar dan masyarakat pun merasa sangat benci, marah gitu ya Kak ya, terhadap orang-orang yang sangat kaya, sementara mereka melihat itu sangat miskin dan si kaya ini selalu menunjukkan terus gitu kekayaannya. Karena makanya RUU perampasan aset itu sangat penting Kak, karena gini, saat masyarakat merasa marah tapi mereka tidak bisa menitipkan keadilan kepada pemerintah, kepada
yudikatif gitu ya. Akhirnya terjadilah seperti ini gitu Kak, bisa main hakim sendiri, bisa akhirnya ngejarah sendiri. Yang itu sangat kita sayangkan. Coba kemarin itu sudah ada RUU perampasan aset, kan masyarakat tidak harus mengambil keadilan dengan tangan mereka sendiri gitu ya, walaupun itu keadilan yang sebenarnya salah gitu. Nah, makanya sebenarnya RUU perampasan aset ini bukan cuma untuk memberantas korupsi, tapi juga untuk melindungi anggota-anggota parlemen itu sendiri gitu. Sementara itu, aksi penjarahan terhadap kediaman Ahmad Sahroni nampaknya meninggalkan bekas yang cukup mendalam. Buktinya, hingga detik ini, akses menuju kediaman pria dengan sebutan Sultan Tanjung Priok itu terus dijaga ketat. Bukan hanya oleh warga sekitar, tetapi juga oleh beberapa aparat penegak hukum. Hal itu pun dibenarkan pula oleh Ketua RW 06 yang bersebelahan dengan RW 04 di mana kediaman Sahroni berdiri tegak. Walau begitu, pihak tetangga nampaknya masih menyambut baik bagi siapapun yang berkeinginan untuk mengembalikan harta benda milik Sahroni. Ya sekarang gang yang berbatasan dengan Pak ini masih kita tutup. Di kantong yang lain juga akan akses warga untuk keluar masuk. Iya kalau saya lihat masih. Terlepas dari itu semua, pihak kepolisian juga telah mengamankan beberapa tersangka lain yang diduga kuat menjadi sosok dalang di balik aksi penjarahan besar-besaran yang terjadi di beberapa kediaman wakil rakyat. Ya, bersamaan dengan rilis SB dan G, Dirtipid Siber Bareskrim Polri juga mengumumkan penetapan tersangka terhadap sosok IF yang mana diduga menjadi dalang provokasi terhadap kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, serta Puan Maharani. Dalam kesempatan itu, dijelaskan pula bahwa sang tersangka melakukan aksinya lewat media sosial TikTok dengan jumlah pengikut sebanyak kurang lebih 2.000. Laporan polisi nomor LPB 421 8 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 31 Agustus 2025. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka IS selaku pemilik, pengguna atau penguasa akun media sosial TikTok HS02775. Tersangka IF umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Barang bukti yang disita dari tersangka IS antara lain 1 KTP atas nama saudara IS, 1 unit handphone, 1 akun TikTok atas nama @hs02775. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahan Bareskrim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Akun tersebut memproduksi konten provokatif dengan potensi membahayakan objek vital nasional dan memberikan hasutan untuk menjarah rumah anggota DPR, yaitu Bapak Sahroni, Eko Patrio, dan Bapak Uya Kuya dan Ibu Puan Maharani. Akunnya juga akun anonimus, sehingga akun ini menjadi indikator memberikan provokasi terhadap situasi yang terjadi. Akun TikTok tersangka memiliki pengikut sejumlah 2.281 akun. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka IS adalah Pasal 45 ayat 2 junto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun.
Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun. Namun di sisi lain, aksi yang berbanding terbalik dari Ahmad Sahroni justru dilakukan oleh Uya Kuya. Ya, kontras berbeda dengan Sahroni yang melaporkan aksi penjarahan itu, Uya Kuya justru memilih ikhlas dan berbesar hati. Bahkan, Uya Kuya saja sampai menempuh restoratif justice terhadap seorang ibu yang diamankan lantaran kedapatan membawa harta benda miliknya. Dan terbaru, Uya dan Astrid, sang istri, akhirnya bertemu secara langsung dengan wanita tersebut. Dan seperti inilah momen haru pertemuan Uya Kuya dan seorang wanita yang diamankan akibat aksi penjarahan di kediamannya. Bebas ibu udah nggak dilanjutin. Nah, gue jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Jangan lupa dokumennya mana? Dokumentasi. Nah, kayak gini yang penting Jujur. Ya. Iya. Iya. Udah benar. Udah. Dan salam dari kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya kan? Rumahnya dekat rumah saya kan? Iya. Bu RT masih. Iya. Ya enggak dimaafin kok. Maafin. Sian ibunya juga. Maafin. Kan enggak maksud. Ya, enggak ada maksud. Cuman nemuin aja. Dimaafin sekali. Maafin udah ibu jangan nangis lagi. Nih. Buat jajan cucu nih bu. Kok gimana orang itu? Udah jatuh, masih banyak lagi. Buat jajan cucu. Alhamdulillah. Ganti bunda. Ya. Udah buat jajan cucu, buat keluarga, buat hidup yang baik ya. Saya bilang udah ikhlas tadi. Ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu kan untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.